Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Saya mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, tepatnya di Fakultas Syariah. Saya sekarang semester 6. Jadi pada mata kuliah semester 6 ini ada mata kuliah asuransi syariah. Nah, sekarang sudah berada di akhir semester. Jadi sedang mengikuti ujian tengah semester dan ujian atau UAS atau ujian UAS. Ujian UTS dan ujian UAS. Nah, sekarang saya dapat perintah dari dosen dengan mata kuliah asuransi syariah ini membuat video pendek dengan tujuan membagi ilmu yang selama ini dipelajari, membagi kepada saudara-saudara, kakak-kakak, adik-adik semuanya terkait dengan mata kuliah asuransi syariah ini. Jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada kekhilafan, kesalahan penyampaian saya, penjelasan yang saya sampaikan nanti, karena mohon dimaklumi saya juga dalam proses dalam belajar belum termasuk ahlinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan asuransi syariah. Ada 4 poin besar yang akan saya jabarkan pada hari ini. Mari sama-sama kita simak. Yang pertama terkait dengan pengertian asuransi syariah tersebut. Nah, kita lihat dari asuransi. Asuransi itu adalah ganjaran atau hal yang selama ini kita titipkan, selama ini kita berikan. Nah, itu menjadi suatu ganjaran atau sebagai jaminan. Nah, jadi asuransi itu ibarat jaminan bagi kita. Nah, kita memberikan suatu aset, memberikan suatu pembayaran kepada suatu perusahaan, kita ikut asuransi. Nah, jika ada nanti problem atau permasalahan yang akan merugikan kita, dan kita tidak punya biaya untuk membayarnya, tidak punya persiapan untuk menghadapinya. Nah, karena kita ikut sebagai peserta asuransi, di sana dapat menjamin apa dari permasalahan kita tersebut, dapat menyelesaikan permasalahan kita tersebut. Nah, sekarang syariah. Syariah itu ialah landasan, yaitu syariat-syariat, ajaran-ajaran yang sesuai dengan ajaran Islam. Jadi kita gabungkan apa itu asuransi syariah. Nah, mari sama-sama kita simak. Asuransi syariah ialah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong-menolong di antara sejumlah orang. Di mana hal ini dilakukan melalui investasi. Jadi melalui investasi, bagaimana harta itu bertambah terus. Nah, itulah investasi. Dalam bentuk aset tabaruk. Nah, tabaruk itu konsep tolong-menolong. Nah, yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu. Nah, jadi jika kita dalam asuransi syariah ini, kita dapat memanfaatkan biaya asuransi tersebut ketika kita mendapatkan risiko. Nah, itu ketika menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah, sesuai dengan ajaran Islam. Sebelum kita masuk kepada poin kedua, kita jelaskan dulu secara baik, secara detail asuransi syariah ini. Tadi kita sudah jelaskan sebuah usaha untuk saling menolong, saling melindungi satu sama lain. Nah, dengan
dengan sesuatu ketika kita menghadapi suatu risiko, dan risiko itu dapat diselesaikan dengan biaya asuransi tersebut. Nah, kita contohkan biar lebih paham, kita berikan contohnya. Kita sama-sama mengenal namanya BPJS. Nah, BPJS. Jadi, dalam asuransi syariah ini itu ada namanya asuransi terhadap kesehatan. Nah, jika kita terdaftar sebagai peserta BPJS, nah, ketika kita terdaftar sebagai peserta BPJS, namun kita punya kewajiban untuk membayar iuran BPJS itu setiap bulannya. Nah, ketika kita sakit tanpa kita duga, kita sakit parah ataupun kita kecelakaan tanpa kita ketahui, tanpa kita tahu kita akan mengalami kecelakaan atau kemalangan. Nah, karena kita sudah terdaftar sebagai peserta BPJS, nah, jadi kita hanya memberikan kartu BPJS tersebut dan kita kopikan, kita berikan syarat-syaratnya kepada rumah sakit. Kita bisa memanfaatkan kartu tersebut untuk biaya pengobatan kita tanpa kita mengeluarkan biaya kembali. Itulah manfaat dari asuransi syariah tersebut yang kita berikan contoh dari BPJS tersebut. Nah, perlu kita ketahui tadi dalam asuransi tersebut memakai konsep tabaruk. Nah, di mana letak tabaruknya? Tabaruk itu adalah tolong menolong, konsep tolong menolong. Letak tolong menolongnya tadi kita contohkan BPJS. Ketika kita sakit, nah, kita memanfaatkan kartu BPJS tadi untuk biaya pengobatan kita. Nah, tuh. Selanjutnya, ketika kita tidak sakit, kita kan membayar tiap bulannya. Nah, kemana uang yang kita bayar tadi, tiap bulan tadi, sedangkan kita tidak sakit? Nah, biaya itu untuk menolong saudara kita yang sakit, yang juga termasuk peserta BPJS tersebut. Jadi disitulah letak tabaruknya, sikap tolong menolongnya. Nah, begitu juga sebaliknya nanti. Jika kita sakit, nah, kita juga memanfaatkan kartu BPJS tersebut. Sedangkan pembayaran kita setiap bulan sering nunggak. Gimana kita mau membayar sering nunggak? Nah, di situ letak tolong menolongnya. Orang yang juga termasuk peserta BPJS, uang dialah yang kita pakai untuk biaya pengobatan kita. Nah, di situ letak tabaruknya. Bisa kita pahami. Semoga bisa kita pahami. Selanjutnya yang kedua, terkait dengan fungsi asuransi syariah. Jadi kalau kita mendaftar sebagai peserta asuransi syariah, kita dapat memanfaatkan faedahnya dan fungsi dari asuransi syariah tersebut. Ada 5 yang akan saya jabarkan. Yang pertama, itu fungsinya itu adanya prinsip tolong menolong. Nah, di situ unggulnya asuransi syariah tersebut. Jadi kita di dalam Al-Quran kita juga sudah diperintahkan untuk tolong menolong. Jadi di sini fungsi pertama adanya konsep tolong menolong, seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Ketika kita sakit, kita yang memanfaatkan biaya orang lain. Ketika kita tidak sakit, orang lain yang memanfaatkan biaya yang kita bayar setiap bulannya. Begitu. Selanjutnya yang kedua, tidak ada skema dana hangus. Nah, di dalam asuransi syariah tersebut menggunakan konsep wadiah, titipan, di mana dana akan dikembalikan kembali dari rekening peserta yang telah dipisahkan dari rekening tabaruk. Nah, itu dari fungsi yang kedua. Tidak adanya cerita dana hangus. Berbeda dengan konvensional. Kalau konvensional kita memberikan dana itu hangus saja, tidak kembali kepada kita. Nah, selanjutnya yang ketiga, tidak ada unsur riba. Nah, ini menyelamatkan dunia akhirat bagi kita. Kenapa?
ketika dunia kita sudah diselamatkan, contohnya seperti tadi, sikap tolong menolong. Ketika kita membutuhkan pertolongan, kita dapat pertolongan. Nah, di sini akhiratnya di mana? Kita selamat dari sesuatu yang akan menjermuskan kita memakan harta haram. Nah, jadi kita terhindar dari sifat riba yang dihalalkan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan riba itu terhindar dari asuransi syariah, jauh dari asuransi syariah. Jadi kita aman dunia dan akhirat. Selanjutnya yang ketiga, fungsi yang ketiga yaitu meringankan beban kita. Apa maksudnya? Jadi kalau kita sudah terdaftar sebagai peserta peserta asuransi syariah, itu dapat meringankan beban kita, tanggung jawab kita, dapat meringankan masalah kita. Contoh, dalam asuransi syariah ini ada asuransi pendidikan, ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Nah, kita contohkan dalam asuransi pendidikan. Kita tidak punya biaya untuk melanjutkan pendidikan kita, tetapi karena kita ikut asuransi syariah, dapat ditalangi oleh biaya asuransi syariah tersebut. Kedua, asuransi kesehatan. Kita tidak punya biaya untuk biaya pengobatan kita ketika kita sakit mendadak. Karena kita ikut BPJS, peserta BPJS dapat menalangi biaya pengobatan kita melalui kartu BPJS tersebut. Ada juga asuransi jiwa. Nah, ketika kita meninggal dunia, tidak ada biaya uang yang kita tinggalkan untuk biaya pemakaman kita. Jadi karena kita ikut BPJS, itu akan ditanggung oleh asuransi syariah untuk biaya pemakamannya. Selanjutnya yang kelima, terakhir, itu pembagian keuntungan. Dalam asuransi syariah itu pembagian keuntungan. Sebelumnya kita jelaskan dulu yang konvensional. Jika pada perusahaan asuransi konvensional itu kita tidak mengetahui secara pasti kemana dana itu diolah. Lain hal dengan masalah asuransi syariah. Jadi kalau dalam konvensional masalah keuntungan itu, dalam pembagian keuntungan itu kita tidak mengetahui dana yang diolah. Jadi keuntungan itu tidak dapat kita manfaatkan. Kita hanya sebagai peserta. Namun ketika keuntungan itu kita ingin memperoleh keuntungan, kita tidak bisa memperolehnya. Dan kita tidak mengetahui kemana dana itu diolahnya. Nah, karena transaksinya itu tidak transparan, tidak jelas. Nah, berbeda dengan halnya asuransi syariah, yang mana memberikan penjelasan transparan soal pembagian investasi dan keuntungan. Jadi ketika dana itu sudah diinvestasikan oleh perusahaan untuk biaya uang itu, dana itu terus bertambah, itu dijelaskan dan dana itu dibagi kepada peserta asuransi tersebut. Jadi karena keuntungan dan risiko sama-sama dibagi kepada semua peserta, makna kemungkinan yang bisa terjadi adalah kontribusi lebih besar dari jumlah klaim, siklus keuntungan plus lebih besar dari jumlah kontribusi defisit keuntungan. Nah, itu poin yang kelima terkait dengan fungsi yang tadi. Yang pertama tadi adanya konsep tolong menolong, kedua adanya tidak ada sistem dana hangus, yang ketiga tidak adanya unsur riba, yang keempat dapat meringankan beban kita, yang kelima adanya pembagian keuntungan. Selanjutnya yang ketiga, poin besar yang ketiga tadi, perbedaan
asuransi konvensional dengan asuransi syariah. Nah, di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Tadi fungsi ada 5, yang perbedaan ini ada 4. Nah, yang pertama mengenai pengelolaan dana. Nah, kita jelaskan dulu terkait dengan pengelolaan dana. Dalam asuransi syariah bersifat transparan dan digunakan sebesar-besarnya untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemenang polis asuransi itu sendiri. Sedangkan dalam asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi perusahaan itu sendiri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, sistem perjanjian. Nah, kita lihat dari segi sistem perjanjian. Di dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah tabaruk yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Nah, sedangkan dalam asuransi konvensional, akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli. Nah, yang ketiga, dari segi kepemilikan dana. Nah, dari segi kepemilikan dana, kita lihat dari segi pemilikan dana ya. Selanjutnya, sesuai dengan akad yang digunakan, maka di dalam asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik bersama peserta asuransi. Jadi dalam asuransi syariah tersebut, dana itu milik bersama peserta asuransi. Nah, di mana perusahaan asuransi hanya bertindak sebagai pengelola saja. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional, karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut. Yang mana dalam hal ini perusahaan asuransi akan memiliki kemenangan penuh terhadap pengelolaan dan pengalokasian dana asuransi. Nah, dapat kita simpulkan dalam kepemilikan dana tersebut, kalau asuransi syariah itu kepemilikan dananya itu secara bersama peserta asuransi. Kalau dibedakan dengan konvensional, kepemilikan dana itu milik perusahaan. Jadi dibedakan, itu perbedaannya. Nah, jadi apabila ada investasi keuntungan itu milik perusahaan kalau konvensional, tapi kalau syariah itu akan dibagi kepada peserta. Oke. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat itu pembagian keuntungan. Kita lihat dari segi pembagian keuntungan. Nah, kita simak baik-baik. Ini sangat ekstrem sekali. Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan tersebut dengan dana asuransi akan dibagikan ke seluruh peserta asuransi tersebut. Sedangkan dalam asuransi konvensional, apabila ada suatu keuntungan dalam suatu investasi asuransi syariah tersebut, dana itu tidak dibagikan kepada peserta. Dana itu milik perusahaan. Nah, di situ kejamnya. Kita memberikan iuran per bulannya. Nah, dan perusahaan sudah menginvestasikan bagaimana dana itu terus bertambah. Nah, dalam asuransi konvensional itu tidak dibagikan kepada kita jika mendapatkan keuntungan. Tapi kalau syariah itu akan dibagikan kepada kita ketika keuntungan dari investasi asuransi syariah itu berhasil mendapat keuntungan, itu akan dibagikan kepada peserta asuransi tersebut. Di situ letak perbedaannya. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya poin keempat, poin besar yang keempat tadi itu landasan pemikiran asuransi syariah. Nah, di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Rasulullah itu tidak ada menjelaskan tentang asuransi syariah. Tidak ada menjelaskan apa itu maksud asuransi syariah, bagaimana akad asuransi syariah, bagaimana pula asuransi syariah tersebut, apa maksudnya, itu tidak ada menjelaskan. Namun
Dalam asuransi tersebut, asuransi syariah tersebut itu kan memakai konsep tabaruk, yaitu tolong menolong. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu ada menjelaskan tentang konsep tolong menolong. Nah, kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Nah, itu landasan hukum terkait dengan asuransi syariah. Kita lihat artinya. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong kamu dalam mengerjakan kebajikan dan keburukan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. Jadi dalam ayat ini itu kita diperintahkan untuk menghidupkan sikap tolong menolong dalam kebaikan. Nah, sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan tadi terkait pengertian asuransi syariah tersebut, itu sudah memakai sikap tolong menolong. Berarti konsep asuransi syariah sudah sesuai dengan ayat Al-Quran, sesuai dengan ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2, yaitu diperintahkan kita untuk tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam kebajikan dan keburukan. Jadi kalau dalam konvensional itu sama saja kita mengingkari atau ingkar terhadap ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita tolong menolong dalam keburukan atau kesalahan. Dan perlu kita ketahui di akhir ayat Allah katakan innallaha syadidul 'iqab. Sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Kita harus pahami itu. Allah sangat berat siksanya. Jadi kalau kita seenaknya untuk melanggar aturan Allah, ingat di akhir nanti kita akan menerima siksanya. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, ilmu yang dapat saya bagi mungkin selama ini. Dan jika ada kekhilafan atau kesalahan saya dalam penyampaian ataupun pemahaman saya tidak sesuai dengan teori yang sebenarnya, mohon saya dimaafkan dan mohon berikan masukan, komentar, dan like video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, sekian, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.